warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Nisrina dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tokoh pahlawan Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak pada tanggal 10 Oktober 1921. Beliau menikah dengan Antomina Arwam dan dikaruniai 3 orang anak. Setelah istri pertama meninggal dunia, kemudian pada tanggal 12 November 1973, ia menikah dengan Maria Magdalena Murwahyuni dari Demak, Jawa Tengah dan dikaruniai seorang anak. Beliau meninggal pada tanggal 10 April 1979. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Frans Kaisiepo. Pendudukan bela tentara Jepang di sebagian besar kepulauan Indonesia menyebabkan pemerintahan Belanda di New Guinea kekurangan personil yang terlatih dalam bidang pemerintahan. Untuk mengurus kekurangan itu, maka pada tahun 1944, Residen J.P. van Ichot merancang sebuah sekolah polisi dan sebuah sekolah pamung praja atau Bestuur School di Hollandia, yang sekarang dikenal dengan Jayapura. Ichot sering dijuluki Van der Papua atau Bapak Orang Papua. Sekolah itu telah mendidik 400 orang antara tahun 1944 sampai 1949. Dari sekolah itu, muncul kaum terpelajar Irian yang terlibat dalam perjuangan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ikut mempengaruhi pemuda terpelajar antara lain Silas Papare, Albert Karubuy, dan Martin Indi. Pada tahun 1946, di Serui, Silas Papare dan sejumlah pengikutnya mendirikan organisasi politik pro-Indonesia yang bernama Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII. Pada tanggal 17 Agustus 1947, dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin Silas Papare dan diikuti oleh Johannes Arix, Albert Karubuy, Lodewijk, Baren Mandajan, Samuel Damianus, Kawab, dan Joseph Dojahadi. Upacara itu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Akibat tindakan itu, seluruh peserta upacara harus meringkuk dalam tahanan polisi Belanda lebih dari 3 bulan. Dua nasionalis Papua lainnya yaitu Frans Kaisiepo dan Johannes Arix mengikuti jejak Silas Papare. Selanjutnya, menentang penjajahan Belanda. Tahun 1945, Frans Kaisiepo berkenalan dengan Sugoro Atmor Prasojo ketika mengikuti kursus kilat pamung praja di kota Nika, Hollandia atau Kampung Harapan Jayapura. Dari perkenalan itu, ia dan kawan-kawannya mulai tumbuh rasa kebangsaan Indonesia. Frans Kaisiepo tidak setuju dengan papan nama kursus atau sekolah yang diikutinya itu yang bertuliskan Papua Bestuur School. Ia memerintahkan kepada Markus Kaisiepo, saudaranya, untuk menggantikan papan nama Papua Bestuur School atau Sekolah Kursus Silat Pamung Praja Papua menjadi Irian Bestuur School. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Novita. Baiklah, saya Amelia Novita akan melanjutkan materinya. Ide kemerdekaan Indonesia berkembang di kalangan para siswa yang berasal dari berbagai daerah dan suku. Untuk itu, para pengikut kursus itu sering mengadakan rapat secara sembunyi-sembunyi. Pada intinya, teman mendudukan Belanda dan ingin bersatu dengan RI. Mereka kemudian membentuk Dewan Perwakilan di bawah pimpinan Sugoro Atmo Prasojo dengan anggota antara lain Frans Kaisiepo, Martin Indi, Silas Papare, J. Sawery, Isda Kawab, dan teman lainnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, di Kampung Harapan Jayapura, telah dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh Frans Kaisiepo, Markus Kaisiepo, Nicolas Yowe, dan kawan-kawan. Pada tanggal 31 Agustus 1945, mereka melakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan nyanyikan lagu Indonesia Raya yang dihadiri oleh para tokoh Komite Indonesia Merdeka seperti Frans Kaisiepo, Markus Kaisiepo, Cornelis Krey, dan M. Yowe. Pada tanggal 10 Juli
1946, di Biak didirikan Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Dengan ketuanya adalah Lukas Rumkoren. Salah seorang pencetusnya adalah Frans K. Sepo, yang waktu itu menjadi ketua kepala distrik di Warsa Biak Utara. Pada bulan Juli 1946, Frans K. Sepo menjadi anggota delegasi pada pertemuan Malino di Sulawesi Selatan yang dipelopori oleh Dr. Van Mock. Dia putra asli Irian Jaya yang ikut dalam reservasi Malino. Pembicaraan yang berbicara tentang Papua diganti dengan Irian yang diberi pengertian ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Pada bulan Maret 1948, pemberontakan rakyat yang terjadi di Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu pencetus pemberontakan itu adalah Frans K. Sepo. Pada tahun 1949, ia menolak untuk ditunjuk sebagai ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Medan Meja Bundar di negeri Belanda karena tidak mau didikte dalam berbicara yaitu sesuai keinginan Belanda. Akibatnya, Frans K. Sepo dipenjarakan dari tahun 1954 sampai 1961. Pada tahun 1961, Frans K. Sepo menyiapkan partai politik Irian yang menuntut menyatukan kembali Netherlands New Guinea ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Untuk menghadapi usaha dekolonisasi dari pemerintahan Belanda, Presiden Soekarno mencetuskan Trikomando Rakyat. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi komando itu adalah yang pertama, menggagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, persiapan mobilisasi umum untuk kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Banyak sukarelawan dikirim untuk membantu para pejuang Irian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfrio Fredatama. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfrio Fredatama dan saya akan meneruskan poin mengenai menentang penjajahan Belanda yang disampaikan oleh Amelia Novita. Mari kita mulai. Frans K. Sepo banyak melindungi para pejuang Indonesia yang menyusup secara diam-diam ke Irian Barat. Dengan aksi Trikora itu, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962, penyerahan penyelenggaraan administrasi pemerintah kepada UNTEA dilakukan pada tanggal 1 Mei 1962. Penyerahan wilayah Irian Barat kepada Indonesia dilakukan PBB atau UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963. Paling lambat pada akhir tahun 1969 harus dilakukan pemilihan bebas untuk menentukan nasib Irian Barat oleh orang Papua sendiri. Apakah mereka akan bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang bebas. Indonesia berkewajiban untuk membangun wilayah itu dalam kurun waktu 1963 sampai 1969. Baiklah teman-teman, setelah hal itu diucapkan, mari kita pindah ke poin berikutnya, yaitu memenangkan PPRA. Sebagai Gubernur Irian Jaya pertama adalah Elias Jan Bonai, yang menjabat kurang lebih 1 tahun, yaitu dari 1963 hingga 1964. Bonai awalnya memihak terhadap Indonesia, namun pada tahun 1964, ia mendesak agar segera dilakukannya Act of Free Choice di Irian Jaya bagi kemerdekaan Irian Barat sendiri, dan desakan itu disampaikan kepada PBB. Karena hal ini, Bonai pun diberhentikan dari posisi gubernur. Pada tahun 1964, ia digantikan oleh Frans K. Sepo. Pemberhentian tanpa posisi pengganti dalam jajaran pemerintah menyebabkan Bonai kecewa dan melakukan hubungan rahasia dengan tokoh-tokoh organisasi Papua Merdeka atau OPM yang berada di luar negeri. Pada tahun 1970,
ia meninggalkan tanah leluhurnya dan menjadi tokoh OPM yang bermukim di negeri Belanda. Frans Kaisepo sebagai gubernur dan juga sebagai seorang penggerak musyawarah besar Irian Barat berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan Pepera, karena hal itu memang sejalan dengan cita-citanya semula. Akhirnya, Pepera berhasil dimenangkan, yang berarti Irian Jaya bersatu ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 1972, Frans Kaisepo diangkat menjadi anggota MPR dan antara tahun 1973 sampai 1979 diangkat menjadi DPA RI. Pada tanggal 10 April 1979, Frans Kaisepo meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Biak. Atas jasa-jasanya itu, Frans Kaisepo dianugerahi penghargaan Trikora dan penghargaan Pepera oleh pemerintah RI. Pada tahun 1984, namanya pun diabadikan untuk nama Bandara Biak. Baiklah teman-teman, sekian materi kami mengenai Frans Kaisepo yang merupakan tokoh perjuangan keutuhan bangsa Indonesia. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.